Halo semuanya, selamat datang di e-talks podcastnya HMPE. Nah, kenalin, nama aku Naila yang akan menemani kalian di episode perdana periode kali ini. Aku nggak sendirian nih di sini, aku ditemenin sama. Halo guys, aku Dimas yang akan turut membersamai kalian di episode kali ini. Gimana Nay? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Kang gimana? Baik banget nih. Baik Serius banget. baik banget gitu. Baik Selama banget. triwulan ini kamu aman? Aman banget. Aman banget. Kenapa aman banget? Aman banget. Ada kendala gak? Enggak Gak kok, ada. Udah enggak ada kok. demotivasi. Enggak kok. Males gitu. Enggak, Gak ada kan ya? Sosok lah. Sosok lah. Masih berproses lah ya kita itu ya. Semuanya Masih juga. terus berproses. Aku juga Kang. kadang ini tau Nay, aku juga kadang ngerasa capek sama himpunan, kayak aku ngerasa kayak nggak dibayar sama himpunan. Terus aku juga. Oke. Nah, Enak ya, jadi langsung aja. jadi di episode kali ini kita bakal ngundang Siapa tuh Nay? bintang tamu. Kita serius ya, kita serius. Kita serius banget serius. ini. Mengundang bintang tamu yang membantu kita dalam berproses. Berproses ya. Mereka itu adalah pahlawan, Pahlawan. bukan Tuhan kan? Bukan Pahlawan dong. mereka Bukan tuh. dong, pahlawan. Masih pahlawan mereka tuh. Pionir. Ibarat Ki Hajar Dewantara Oh, lah. Ki Hajar Dewantara Ki Hajar ya. Dewantara. Rektor masuk. Mungkin Mungkin never know. bisa. Ibarat sersan bajuri, mereka yang jadi sersannya ya. ibarat FPB yang ngebangunnya dari nol nih. Tua dong itu mah ya. Bukan pemimpin, lebih ketua sih. Begitu. Nah, kita juga bakal ngebahas true or false ya. True or false. Gimana tuh true or false tuh? Jadi nanti kita akan ngasih pertanyaan kepada narasumber kita dan mereka akan jawab ini statementnya benar apa enggak. Oh gitu. Menurut pandangan mereka. Oke, gak usah tanpa basa-basi dan lama lagi, kita panggil aja Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan. Apa kabar? Pagi, selamat Apa kabar? pagi. Halo. Kita selama dari tadi tuh kita ngomongin mereka baik-baik kan ya? Iya dong. seru Karena emang banget. baik banget kan. Baik banget mereka tuh. Masa sih kita baik ya, Pi? Baik. Baik Mereka itu kan banget. nahkoda kan. Nahkoda. Jatuhnya nahkoda pemimpin kita lah Iya. gitu. Siap. Himpunan kita itu mereka yang bangun. Bener. Terus lah, Penerus ya. Oke. penerus. Kalau ketua himpunan itu biasanya kalau malam tuh ngapain sih? Ketua Apakah himpunan. ada overthinking gitu? Kalau malam overthinking mah kayaknya setiap malam ya. Malam ya, Iya, emang manusia aja memikirkan, gitu ya. Iya, himpunan kita gitu. Gimana Oh, sih? mikirin himpunan kita. Mikirin himpunan Iya. Gak ada tuh mikirin diri sendiri tuh, gak ada tuh. Enggak ada kita himpunan. Oh, himpunan banget Iya, tuh. bener. Oh, gitu. Himpunan di atas diri sendiri gitu Betul. ya. Atas diri sendiri gitu ya. Totalitas 100%. Sendiri belum makan, himpunan harus ada konsumsi. Betul. Oh, gitu Bener ya? banget. Harus setting. Harus ya. ya, harus. Harus. Yang penting anak KMP makan dulu nanti Makan dulu, kita mah terakhir. belakangan nggak Iya, apa-apa. belakangan puasa aja puasa. Iya, gitu kan. betul banget tuh. Iya. Mungkin boleh Akang buat memperkenalkan diri dulu. Perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan aku Syafarudin, biasanya dipanggil anak himpunan Adam ya teman-teman. Aku dikenal sebagai Adam dan tahun ini alhamdulillah diamanahi sebagai ketua umum himpunan masa pendidikan ekonomi. Bro, ketua aku ini mah. Sik. Keren. Selanjutnya? Oke, perkenalkan juga aku Muhammad Alfi Gusnaldi, biasa dipanggil Alfi. Aku pada periode ini diamanahi sebagai wakil ketua himpunan yang menemani Adam pada tahun ini. Iya. Terima kasih ya Akang sebelumnya karena sudah menyempatkan waktunya di antara kesibukan Akang. Nah, di sini kita cuman akan ngobrol-ngobrol santai aja sih terkait mungkin dunia perkuliahan juga seputar organisasi terutama di BPOH MPE gitu. Sebelumnya aku mau nanya nih Kang, Akang pernah nggak sih dengar statement kayak kalau kuliah jangan sambil ikutan himpunan, nanti akademiknya turun. Pernah banget, Gitu. pernah Pernah. banget. Jujur Le pernah banget. Pernah Kayaknya banget. setiap ketemu orang, ini ketua himpunan, gimana IPK-nya aman nggak Oh, gitu. Menurut Akang bener gak sih statement itu atau Menurut aku ya, statement itu
Nggak benar. Nggak benar. Pertama justru himpunan atau organisasi itu bisa mendukung itu. Apalagi di himpunan atau organisasi itu di dalamnya justru untuk mengembangkan potensi-potensi orang-orangnya gitu. Justru itu bisa mendukung tahu di organisasi. Kita belajar teorinya di kelas, praktekinnya bisa di organisasi himpunan gitu, Nay. Dan Iya. jujur itu juga ada efeknya sih buat aku ya, benefitnya kan buat aku kan. Kayak skill-skill yang aku belum bisa itu kan jadi Dipaksain realisasinya bisa. dipaksain harus bisa, bisa. jadi bisa kan sekarang gitu kan. Bukan dipaksain kali belajar. Belajar, Belajar. jangan dipaksa. Iya. Emang aku dipecut enggak kan? Enggak. Gitu, enggak. Kalau menurut Kang Alfi gimana? Ya kalau menurut aku statement itu tuh nggak benar ya, karena bagi aku sendiri itu kuliah atau nilai dan organisasi diambil itu sini. Oh, gitu. bisa berjalan sejajar gitu. Jadi yang penting kita bisa kelewat mengelola waktu dengan baik antara organisasi dan perkuliahan. Jadi nilai yang kita dapatkan maksimal dan benefit yang kita dapatkan di organisasi juga maksimal gitu. Nah gitu, jadi ya kuliah-kuliah, organisasi-organisasi, Iya. dua-duanya sama-sama mengembangkan diri kita sebagai mahasiswa gitu. Tuh. Kayak tadi basa-basinya udah selesai ya, dan sekarang kita itu ya udah, emang basa-basi emang kenapa? Iya, bener. Ngobrol harus ada basa-basinya. Betul Iya banget. kan? Betul banget biar enggak ini. Dan basa-basinya aku juga banget harus berbobot kan? Betul, Iya, betul, kita membangun betul, chemistry. betul sih. Betul, Membangun betul chemistry banget. dulu kita Iya. ini. ini. Siap. Dan selanjutnya itu kita mau main game. Games. Di episode sebelum-sebelumnya kan nggak ada game ya, cuman ngobrol doang gitu kan. Pasti kalian bosen gitu. Nah sekarang kita bikinin games buat narasumber, yaitu True or false? True or false. Iya. Gimana iya. tuh gamenya? Gimana tuh? Jadi gamenya itu gimana sih? nah jadi gamenya nanti aku sama Kang Dimas akan ngasih Statement. statement pertanyaan gitu buat akang-akang. Nanti kalau misalkan menurut akang-akangnya, oh iya statementnya benar, berarti ini. Oke. Kalau oh enggak, ini masalah ini, nanti kita akan tanya gitu. alasannya. Oke. Jadi Apa tuh? diulang lagi ya. Jadi kita itu bakal ngasih suatu argumen atau statement, dan kalian bisa menyanggah itu sebagai fakta atau palsu. Palsu. Oke. Fakta atau mitos? Mitos, iya kok nggak Fakta atau palsu. mitos. Oke. KW gitu. Oke. Fakta atau mitos gitu kan. Aman. Ya. Oke. Kalian pegang dulu. Alpi bagian true ya. Adam bagian false. Oke. Mau masuk ke pertanyaan yang pertama? Oke. Kok deg-degan ya kita ya? Iya, Ini Enggak kok, statementnya. ini mah jangan santai yang aja. susah-susah. Enggak kok. Pertanyaan Suatu titik tumpu di equilibrium. Wah, itu mah itu aku mah juga di kelas nggak nggak tahu. sih? Itu di kelas ya, Ya, itu mah itu susah sesi ya. kelas dong. Sesi kelas tuh mah jangan ya. Oke. Presentasi dong. Pertanyaan pertama. Nah, true or false? Kalau jadi mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang, itu tuh udah cukup buat modal bersaing di dunia kerja nanti. 1, 2, 3. False. Kalian sependapat banget gitu ya. Iya, benar. Kenapa tuh? Chemistry. Kenapa tuh? Aku mau dong jawabannya dari Alfi dulu. Oke, mungkin kenapa karena jawaban kita sama? Mungkin karena kita tuh udah bersama kita kan angkatannya sama. Terus ternyata pas periode ini ada memilih aku sebagai wakilnya, dan pada awal persiapan himpunan juga kita merangkai gitu. Bagaimana sih cara berjalannya organisasi pada tahun ini dan sebagainya. Mungkin karena itu kita udah samalah cara berpikirnya gitu. Kalau udah satu mindset gitu. Iya. Tapi kalian untuk pernah- himpunan Oke. ya. Tapi kalian pernah gak sampai debat beda pendapat gitu? Pernah. Nah, Iya, makanya dari beda pendapat itu kita berdiskusi untuk menemukan solusi mana solusi sih yang tengah. terbaik gitu untuk masalah ini di himpunan. Betul. pernah saling cut off gak gitu, kayak Aduh. Itu cut off seminggu gitu, maksudnya seminggu doang gitu, pernah nggak? itu Kayak diem-dieman aja gitu. Ngambek gitu, ngambek. ya gitu. itu mungkin dibahas di nextnya private aja. aja. Ya. Private itu teh. Via chat iya, nanti. Via chat deh nanti ya. Di call deh. Ya. Kalau Adam gimana? Terkait ini ya, atau statement tadi. Iya.
Kenapa gitu ya ke kuliah pulang itu nggak cukup nanti ke dunia kerja. Pertama yang kita bahas di sini adalah organisasi itu kan memberikan pengalaman sebenarnya. Oke. Memberikan pengalaman terkait apa yang telah dikerjakan selama di himpunan. Dan itu bisa menjadi bekal ketika kita menghadapi dunia kerja. Kebanyakan orang kalau langsung menghadapi dunia kerja itu biasanya akan terkejut kok dinamikanya seperti ini. Setidak-tidaknya dia pernah menghadapi cara kerjasama, diskusi, rapat dan segala macamnya itu ada di organisasi atau himpunan. Setidaknya modal itulah yang bisa kita bawa untuk bisa bersama-sama nanti di dunia kerja. Kayak gitu kurang lebih. Makanya kalau hanya kuliah pulang dan di kos diam-diaman aja kayaknya kurang bener gitu. Iya. Kalian tahu gak sih ada salah satu podcast yang lagi viral. Ini sebagai referensi aja ya, bukan Oke. kita nyindir atau nyinggung gitu ya. Yang himpunan versus non himpunan. Oke, iya. Tahu. Ya kan, yang dimana mereka argumennya tuh balik lagi ke anak himpunan itu nggak bisa nyari kerja. Dan Oke. karena mereka nggak punya waktu buat magang. Oke. Kalian gimana? Pertama ya kalau menurut pandangan aku dulu ya Pi ya. Ya, sok, Dari sebagai ini juga bukan nggak bisa magang. Justru apa yang kita dapatkan di himpunan sekarang itu sebagai bekal juga untuk bisa gimana kita bisa meyakinkan orang nanti untuk menerima kita di pekerjaan kita gitu. Justru kita mencari pekerjaan kan sesuai dengan apa namanya? Passion kita gitu. Apa yang telah kita latih di organisasi itu bisa juga sebenarnya kita bawa sebagai statement kita di dunia kerja. Memang terkadang di dunia pekerjaan itu yang ditanya apa pengalaman Anda sebagai selama satu periode di organisasi. Maka kita sebagai seorang organisatoris itu jangan cuman datang ikut rapat terus udah pulang, tapi cobalah untuk sedikit memberikan ide atau apa segala macam, dan dari situlah nanti akan muncul yang namanya pengalaman berpikir. Kalau aku mah menurut aku seperti itu. Oh gitu. Berarti dari ngebangun mindsetnya dulu. Betul. Tapi Jadi kayak lanjut dari Adam tadi ya. Jadi kayak bekal di organisasi itu tinggal Kan emang cocok banget. tinggal kita rangkai aja gitu supaya orang-orang itu tertarik dengan apa yang kita miliki saat di organisasi. Misalkan ketika kita jadi bendahara di organisasi, nah kita tuh tinggal bilang aja bahwa kita mempunyai skill dalam mengelola keuangan dan sebagainya. Tentu itu bakal lebih membuat orang tertarik dong untuk menerima kita sebagai orang yang bekerja di bidang keuangan dan semacamnya. Bisa aja seperti itu. Keren banget ya emang ketua-ketua kita ini tuh. emang keren banget mereka tuh. Iya ketua-ketua. Ketua-ketua kita. Tor emang- monitor. Monitor ya. Emang keren-keren banget. Jalan. Enggak ya, udah ya. Jangan ya. Keren banget ya mereka ya. Keren banget. Dari statementnya juga kelihatan sangat amat ketua able banget. Iya ketua Apple gimana? Banget deh. Aku sambil baca skrip ya. True or false? Masuk himpunan itu hanya untuk orang-orang yang jago public speaking, pinter, dan yang punya pengalaman organisasi semenjak SMA. Apakah itu benar? 1, 2, 3. False. Sama lagi. Emang chemistry-nya tuh kuat banget. Chemistry kalian tuh kuat banget ya, emang ya. Yang udah ditakdirkan kali. Takdir kan emang Qadarullah ya. Emang jodoh kalian tuh. Bener banget. Iya. Jodoh di dalam himpunan kali. Oh, sedarah se-HMP gitu ya, sedarah ya. Betul. Ayo kos nomornya gimana? Nanti aja kalian. Nanti aja di terakhiran, Nanti di aja. terakhiran. Terakhiran. Oke, langsung aja. Adam gimana? Oke. Kenapa salah Adam? Pertama, himpunan apalagi tingkat program studi itu adalah awal atau tempat belajar sebenarnya. Bukan berarti orang yang tidak punya pengalaman sama sekali sebelumnya di SMA mungkin ya nggak bisa masuk ke himpunan. Justru di himpunan ini tempatnya berhimpun, dan teman-teman divisi kita tahun ini di periode kita ini untuk memperdayakan gitu. Artinya semua yang ada di dalam himpunan itu ya tempatnya untuk sama-sama belajar. Jadi walaupun mereka tidak punya pengalaman yang seperti apa, kita yang sebagai yang terlebih dahulu inilah yang harus membimbing seperti itu. Bagaimana nanti selama perjalanan di himpunan ini mereka nggak salah arah, atau apa yang harusnya bisa dipelajari semaksimal mungkin. Kayak gitu. Jadi nggak menutup himpunan itu orang-orang yang tidak punya pengalaman di luar sana gitu. Justru tempat belajar di himpunan. Jadi kayak walaupun orang yang udah punya pengalaman pun, kalau udah masuk ke himpunan tuh mereka start dari awal lagi Benar gitu banget. ya. Karena kita di setiap organisasi itu punya cara atau punya ini sendirilah cara kerjanya masing-masing. Ya, Kita ranahnya beda kan.
harus terus beradaptasi untuk itu. Ranahnya beda. Ranahnya itu loh. Gitu sih Gitu kalau ya. dari aku mah. Oke, gitu sih ya. Udah. Gitu. Nggak jadi Jowo gitu, Jawa Borot ya, Jawa Borot. Jawa Barat kita sekarang. Ya. Alpi gimana, Pi? Mungkin kalau aku langsung ceritain pengalaman aku aja ya, karena kebetulan banget. Kamu bangga gitu sama pengalaman kamu, lebih baik dari kita gitu kan. Bukan. Ini malah jadi pembelajaran gitu, Nah, karena belajar. pertanyaannya tuh Aku bisa sejalan dengan belajar dari pengalaman kamu gitu ya, karena aku nggak punya pengalaman. bukan gitu. Kenapa sih? Kita ngebully ketua kita Busuk sendiri. hati. Kok aku di framing Aku mulu ya? Iya, nggak di framing, nggak di Baik framing. hati. Nggak di Aku framing. baik hati. Iya, sok. Jadi gini, pertanyaan itu tuh kayak sejalan gitu dengan pengalaman aku, karena di SMA aku tuh benar-benar nggak berorganisasi. Dan sekarang alhamdulillah aku diamanai sebagai wakil ketua gitu, karena proses aku yang masuk awal himpunan tuh belum punya apa-apa gitu, dan aku mulai belajar dari nol, public speaking, tata kelola Organisasi. per divisi, organisasi dan sebagainya di himpunan. Nah itu tuh benar-benar dari nol gitu, nggak ada pengalaman di SMA dan bahkan SMP gitu. Jadi saya belum ada organisasi. Nah, Keluar deh katanya. Kejauhan sih, Keluar aja deh kejauhan. katanya. Nah, jadi aku tentu aja bakal nganggap hal itu tuh false, karena di himpunan sendiri tuh benar-benar tempat kita untuk berkembang dan meningkatkan skill-skill kita gitu. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. True or false? Di antara kesibukan himpunan kayak prokeran, rapat, dan lain sebagainya, seringkali bikin akademik jadi terkesampingkan. 1, 2, 3. Wih, kenapa? Keren banget. Padahal enggak jujur ini tuh jangan terlalu mengglorifikasikan himpunan gitu loh. Kayak ini tergantung kalian aja. Iya, Iya, benar, kita benar. bakal jawab Oh, gitu, serius. seobjektif mungkin. Serius, Iya. objektif Serius. mungkin. Serius. Iya. Bukan hempe gitu, bukan. Enggak. Kita bukan mengglorifikasikan himpunan tertinggi, enggak. Kita objektif aja. Oke. Betul. Menurut pengalaman kita dan sebagainya. Oke, coba menurut Adam gimana? Pertama ya, semua aku selalu mengutamakan kegiatan akademik dulu. Jadi kalau akademik aku belum beres, nggak akan ke himpunan gitu. Walaupun sekarang sebagai ketua himpunan gitu ya. Terkadang kalau misalnya emang belum beres itu ya, yang lain aku nanti dulu. Akademik aku beres, tugas-tugas aku beres baru. Makanya terkadang tugas-tugas itu aku selalu kerjain awal banget. Awal aku kaji-kaji dari awal, baru setelahnya baru aku fokus ke yang lain kayak gitu. Aku tipe yang nggak bisa fokus ke dua hal. Makanya aku harus ngerjain salah satu dulu. Nah dalam hal ini di kondisi sekarang ya akademik dulu baru organisasi. Karena itu udah menjadi apa ya landasan aku ketika aku mau jadi ketum nih misal kemarin. Udah berarti aku harus punya landasan gitu ya. Kalau aku organisasi takutnya ini gimana, kalau terlalu ini juga ini gimana gitu ya. Jadi seimbang lah. Nggak terlalu condong kemana gitu. Ya nggak terlalu condong kemana, cuman Balance. Ya, prioritas. Akuntansi dong. Karena prioritas aku masuk organisasi karena aku masuk ke prodi pendidikan ekonomi, berarti di skala prodinya dulu yang aku beresin, atau di perkuliahannya aku dulu yang aku beresin sebelum ke output yang aku dapat setelah aku masuk ke di prodi ini gitu. Karena Kayak kan gitu. Mau gimana pun kan kita kuliah itu hanya untuk pendidikan kan. Ya betul, ya kayak gitu. Ya harapannya dengan mengikuti ini beres tepat waktu kayak gitu untuk menolong aku juga sebenarnya kayak gitu. Alpi gimana? Nah, kalau aku sendiri tuh mungkin kalian juga udah bosan dengernya ya, kayak ada namanya skala prioritas kan, prioritas. Nah, ya pastinya skala prioritas aku ya yang pertama ya akademik, setelah itu baru himpunan. Dan sebenarnya tanggung jawab kita tuh bukan sebagai wakil ketua aja, kita juga bertanggung jawab kita juga bertanggung jawab kepada orang tua terhadap pendidikan kita gitu. Orang tua kita udah mengkuliahkan kita untuk berkuliah secara cepat dan tepat gitu. Jadi jatuhnya kalau orang tua yang biaya itu media partner gitu. Sponsorship. Iya, Sponsorship dia ya. Ya, kita Sponsorship dia kita maksudnya. harus bertanggung jawab dong atas apa yang mereka kasih gitu. Pokoknya utamakan pendidikan dulu, utamakan akademik dulu dan sebagainya, baru kita lanjut ke himpunan untuk mengembangkan skill-skill lain gitu. Oke, betul banget. Jadi Oh, semua mahasiswa di prodi pendidikan ekonomi itu, kalaupun dia masuk organisasi, prioritasnya harus di akademiknya dulu gitu. Kita sebagai pimpinan juga nggak membenarkan kalau Iya. organisasi dulu kelasnya ditinggalin, nggak. Kalau gitu nanti kita yang marah jatuhnya. Nggak bisa nih, nggak benar kayak gitu. Kita juga nggak bakal maksain, pokoknya harus
kerjain kerjaan himpunan dulu baru tugas gitu. Kita nggak pernah Ya kayak gitu. buat Gitu. maksa gitu. Aku suka sih sama mindset mereka kayak enggak otoriter gitu loh. Suka sama mereka. Suka sama mindset mereka. Mindsetnya maksudnya. Mindsetnya. Ya, Pemikiran mereka itu bagus. Jadi sama lah kayak aku ya. Kayak kita tuh di sini himpunan itu untuk jenjang pengalaman kita gitu ya. Betul. Aku mau nanya buat aku atau buat teman-teman gitu sebagai mahasiswa. Aku kan masih mahasiswa baru, belum punya adik. Gitu. Ya, bentar lagi. Bentar lagi. Belum punya Bentar lagi. Adik Adik tingkat Adik loh. tingkat. Oh. tiba-tiba Iya, punya Iya ya. anak Iya. nih. Enggak maksudnya anak himpunan gitu. Oh, kabiro staff Kabiro gitu staff gitu. dan semacamnya. Adik-adik. Nah, ada nggak sih tips-tips yang perlu kita lakuin gitu buat Iya, ke adik kita ya. memanage waktu antara organisasi, akademik, sama nongkrong gitu kan. Akang-akang masih suka main gitu kan, tapi di tengah-tengah itu juga masih ngerjain tugas himpunan dan tugas akademik Iya. gitu. Ada nggak sih tipsnya gitu supaya nggak keteteran? Oke. Oke, siapa dulu? Bebas. Oke. Sweet dah. Ada sweet. Terus Batu gunting kertas. Alpi. Oke. Iya. Alpi Oh ya udah aku dulu. Tips ya sebenarnya tuh aku juga masih struggle terkait manajemen waktu antara himpunan, akademik, main dan sebagainya gitu. Kadang tuh di setiap minggu tuh ada yang kayak kebanyakan main, terus himpunan misalkan kalau dari skala persentase misalkan di satu minggu tuh kadang himpunan 50%, akademik 30%, terus main 20%. Tapi di minggu lain juga ada yang akademik 70%, himpunan 20%, main 10%. Tapi di satu minggu juga ada kayak yang mainnya yang banyak gitu dan sebagainya. Nah, pokoknya kita aturnya terkait itu aja, mana yang paling mendesak pada saat itu kalau aku sendiri gitu. Emang main bisa mendesak tuh. Bisa Main mendesak ya tuh. kita buat santai aja ketika nggak ada urusan mendesak Oh, gitu. Kalau kalau misalkan udah masih nggak ada urusan mendesak kayak tugas akademik dan tugas himpunan ya kita fokus ke situ dulu aja. Tapi kalau misalkan udah free gitu, udah nggak ada lagi tugas, baru kita fokus ke main gitu. Soalnya anak kuliahan juga perlu main gak sih? Iya, betul, perlu banget. betul. Karena Propika juga banyak-banyakin main. Iya, Banyak yang betul. main. Ya, gitu. Adam gimana? Oke. Kalau dari aku mah yang pertama lagi-lagi ya. Kita harus tahu dulu mana prioritas kita gitu sebelum kita ke yang lain. Mau nanti kita punya staff atau gimana, kalau kitanya juga nggak beres, maksudnya nggak selesai dengan apa yang menjadi kewajiban kita, rasa-rasanya untuk membimbing tuh ada rasa tanggung gitu nggak sih? Iya. Ya, Ada jadi rasa kayaknya nggak iya, kayaknya aku nggak bener deh. Bimbing. Kadang-kadang gitu. Makanya saran dari aku gitu ya untuk teman-teman nanti yang masih baru, selesaiin dulu apa yang jadi tanggung jawab pribadi gitu. Entah main kita belum beresin dulu aja kayak gitu. Baru nanti kita masuk ke selanjutnya. Tugas belum beresin dulu aja. Baru nanti ke tahap selanjutnya. Entah itu mau tahapnya kan tergantung kita ya. Mau tahapnya mainnya dulu, himpunan atau pendidikan, atau himpunan dulu, pendidikan atau itu kan gimana kita. Tapi intinya beresin dulu. Jangan ini belum beres loncat ke sini. Nanti kita sendiri yang kewalahan. Iya. Aduh, di grup ini ngomongin gini ya, misalkan nih. Di grup ini misal ngomong gini, aduh, mana yang harus duluan? Ini pasti ada condong kita tuh kayak, ini mah biarin lagi nanti aja. Padahal di situ membutuhkan kita. Kan kayak gitu. Jadi saran aku, tips dari aku mah, kalau bisa selesaikan dulu satu persatu, baru kita menyanggupi hal yang lain. Kayak gitu. Bukan berarti kita nggak bisa ngambil banyak hal. Ya, waktu yang kita punya juga terbatas gitu kan. Kita juga perlu Semua orang istirahat. kan punya 24 jamnya masing-masing. Iya, betul. Kita perlu istirahat, perlu main, perlu ngopi, perlu mungkin ngedate mungkin ya. Gitu kan. Loh, kita harus ke Maksudnya gitu. Ya kan kita nggak tahu. Salah satu cara kita ngeluarin capek mungkin ya Iya. hal-hal kayak Iya. gitu. Kita nggak tahu ya. Dopamin gitu. Nah, betul kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke. Iya. Harus ada sih tunai main mah harus ada. Lagi stres di himpunan pergi ke curug kayak berendam. Enggak, emang himpunan bikin stres enggak dong? Enggak, bahkan kadang ada titik kemana kita tuh capek Iya, juga jenuh berjalan. aja. Titik jenuh. jenuh. Kayak Keteteran gitu, gitu. keteteran. Keteteran. Kayak gitu. Pokoknya Kayak harus gitu sih. bisa membaca situasi lah gitu. Situasi Mana yang gitu ya. paling membutuhkan kita dan semacamnya. Kayak gitu paling. Pertanyaan selanjutnya. True or false? Sebagai ketua dan wakilnya, kalian kadang ngerasa capek ketika harus menyatukan pendapat-pendapat staf-staf yang berbeda-beda. 1, 2, 3.
Iya, pasti. Oh, pasti. Pasti dong. Gimana tuh? Adam dulu deh, Adam dulu. Oke. Pertama kita staff gitu ya, itu kan banyak banget ya. Setiap departemennya kita punya 7 gitu kan, cukup banyak. Di dalam departemen maksimalnya 14 sampai 15 orang. Bayangkan kalau misal kita duduk bareng terus ada banyak ide yang harus kita akumulasi, atau kadang-kadang posisi kita itu bisa aja salah kalau daripada banyak ide kita putuskan udah ini aja. Ada yang merasa aduh kok si ini mah gini ya, cuman ke si itu doang gitu, maksudnya itu. Padahal lebih ke jadi masalah internal gitu. iya, jadinya jatuhnya gitu. Padahal apa yang kita putuskan itu kita sudah mempertimbangkan hal-hal lain. Pertama mungkin dari internal kita, dana kita ada nggak ya, kayak gitu misalkan, atau kesanggupan SDM kita menjalankan hal-hal yang seperti ini. Kita belajar juga dari pengalaman. Jadi sebenarnya untuk menyatukan itu sulit, memang sulit, dan dinamikanya tuh naik turun gitu. Kadang-kadang mungkin kita nggak ngelihat dia kesel, tapi di luar sana kita nggak tahu ya. Nah itu yang mungkin salah satu dinamika kita ketika kita mengambil satu keputusan dan memutuskan itu ya. Kita nggak menutup diri kalau ada yang suka nggak apa-apa, nggak suka juga nggak jadi satu masalah, karena itu salah satu konsekuensi jadi seorang pemimpin itu ya, suka dan tidak disukai. Mungkin bukan sebagai orangnya gitu, tapi apa yang kita tindakan yang kita ambil kayak gitu. Sulit sih emang. Kalau dari aku sendiri sulit. Udah dibolehin ya. Sok. Hotsnya dulu. Ya, makasih ya. Mungkin dari kayak minta-minta gitu ya. Ya mungkin dari aku sendiri itu terkait menyatukan pendapat. Menurut aku sendiri itu emang nggak bisa, karena pendapat orang ya biarin aja berbeda-beda. Itu tuh supaya mereka bisa ada pemikiran sendiri gitu. Karena dengan adanya pendapat yang berbeda-beda, kita bisa mendapatkan beragam solusi gitu terkait masalah-masalah tersebut. Nah, terkait bagaimana sih cara untuk setidaknya memberikan solusi yang disetujui semua orang mungkin ya. Jadi kayak ya kita memilih satu solusi, terus kita jelaskan aja kenapa kita memilih solusi ini. Kita kasih statement yang benar-benar mengapa solusi ini tuh objektif dan tepat gitu terkait masalah-masalah ini. Jadi kayak sebenarnya untuk menyatukan tuh udah pasti sulit banget ya. Tapi setidaknya kita bisa memberikan solusi yang benar-benar tepat dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi untuk mencari solusi itu kan nggak instan ya. Iya, kita perlu pendapat yang berbeda-beda itu. Kalian brainstorming nggak? Pasti. Kalau misalkan ketika kita memikirkan satu masalah, kita pasti kayak masih menanyakan kepada para staf, kabiro, kadep terkait bagaimana sih solusi-solusi untuk masalah ini. Pasti jawaban mereka berbeda-beda dong. Nah, kita mulai mengumpulkan solusi-solusi tersebut dan kita kembangkan lagi gitu. Apakah solusi ini tuh benar-benar tepat terkait masalah ini? Gitu. Misalnya ada pertanyaan terus kalian rangkum terus masukin ChatGPT gitu. Enggak. Ya. Itu sebagai referensi. Kalau benar-benar buntu, Referensi itu namanya. Jalan terakhir lah. Iya, jalan kaki. Setelah kita kalau udah kayak Ya. makan aja deh. Betul. Beli makan geprek gitu ya. Terus itu solusinya ChatGPT gitu ya. Enggak apa-apa, dia dulu mikir, nanti kita setelahnya gitu. Setelah dapat itunya. Udahlah gitu kan. Benar. Lanjut Nay. Luar biasa banget ya perbincangan kita hari ini, benar-benar daging banget. Sangat-sangat daging banget. Kemarin aku habis makan ini loh, habis makan kurban. Banyak dapatnya dia. Banyak dapatnya. Kita kan bikin sate. Oh iya, Sate benar. kan. Kok nggak diajak aku? Siapa kamu sate bro? Maksudnya cowok semua, jangan. Maksudnya cowok semua ini, ya. Daging banget berarti ya. Daging banget, benar-benar. Kayak sate yang kita makan kemarin gitu ya. Iya. Kalian. Kami. Kami. Aku kan enggak. Sangat menambah insight gitu, apalagi buat teman-teman mungkin maru-maru yang lagi menonton podcast ini, kan jadinya jadi lebih paham gitu terkait seputar himpunan gitu sama ya. Dan mereka ada referensi gitu loh, dan insight buat kalian gitu. Amin. Semoga anak 26 semangat. Iya. semangat. Katanya 26 mau langsung jadi kabiro. Gila lu. Boleh deh gantiin gua lah. Belum waktunya kayak. Jangan. Belum waktunya. Ngomong waktunya. Nah, mungkin dari Kang Adam sama Kang Alfi ada pesan buat teman-teman himpunan dan teman-teman yang akan join himpunan. Iya, dan anak-anak 26 gitu. Anak-anak 26.
Dari aku Siapa dulu. dulu? Dari Adam dulu. Oke. Aku dulu aja, ketua himpunan mah terakhir. Iya, siap. Oh, iya. Oh iya iya Siap, oke. siap. Oke. Oke, oke. Kalau dari aku, terutama untuk anak himpunan dulu ya, Boleh. buat para kadep gitu, jangan capek-capek buat memimpin anak-anak departemennya. Kabiro juga Terus, nggak sih? Iya, kadep dan kabiro, jangan capek-capek buat memimpin staf-staf di departemennya, dan terus terus berikan ide-ide terkait berkembangnya himpunan ini gitu, terkait bagaimana sih supaya himpunan ini bisa berkembang dan jadi lebih baik lagi gitu. Terus buat para staf 25 pokoknya harus lanjut 2 periode. Jangan kapok buat berhimpun gitu, karena kalian dibutuhkan untuk himpunan ini pada tahun depan dan tahun-tahun seterusnya. Terus buat anak-anak 26 mungkin yang bakal masuk PE ya, pokoknya kalian tentukan tujuan kalian untuk masuk himpunan itu apa gitu. Kalau kalian berminat dan sebagainya, pokoknya tentukan tujuan kalian dan fokus pada tujuan kalian itu. Insya Allah kalian bakal jadi orang hebat. Amin, amin. Oke, kalau dari Kang Adam gimana? Oke, kalau dari aku untuk semua warga himpunan, mari kita bareng-bareng gitu ya membangun himpunan kita, karena himpunan kita ini cuman benda mati, yang menghidupkannya itu orang-orang hidup di dalamnya gitu ya. Terus untuk semua kadep dan para kabiro, perjalanan kita sebentar lagi gitu ya. Mari kita kuat-kuat dan beresan sampai akhir dan tinggalkan jejak-jejak yang baik untuk calon penerus kita di angkatan 2025. Untuk angkatan 2025 jangan putuskan perjuangan kami, teruskan gitu ya. Sampai nanti kalian juga berakhir di masanya. Mungkin dari aku itu Di aja. masanya. Di masanya. Dimas. Dari aku itu aja cukup. Terima kasih, semangat dan terima kasih. Dalam banget ya Kang Dalam banget. pesannya. Dalam banget. Lu sedih. Kamu sedih gak? Enggak kok. Enggak. Aku doang ya. Iya. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada Kang Adam juga. Terima kasih Adam, terima kasih Alfi. Iya, terima kasih kembali. Kita juga Terima terima kasih. kasih. Iya, karena Asik sudah banget. menyempatkan Iya. waktunya untuk berbagi, Kita dapat sharing-sharing. dapat banyak insight sih gitu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kalau gitu. Jadi ya karena sesi kali ini udah mau berakhir ya, kita langsung pamit aja. Kita mau pamit juga sama Adam dan Alfi yang sudah menemani kami di sepanjang durasi podcast ini. Ya. Dari Sebelum penutupan gimana kita jargon dulu. Oh, jargon ya, langsung Jargon jargon dulu. dulu ya kita ya. Iya. Gimana jargonnya? Ini langsung ditemenin sama ketua himpunannya langsung. Oke, Nanti jargonnya aku bilang jargon himpunan jargon atau himpunan atau e-talks? jargon e-talks? e-talks dulu Oh, baru e-talks. himpunan Oke, boleh. boleh. Kalau yang e-talks nanti aku bilang e-talks podcastnya. HMP. Oh, gitu. Udah pada tahu kan oke. penonton Iya. setia kan? Iya, betul, Penonton betul. setia. Baru habis itu HMP, Oikos Ekonomi, Famos. Famos, oke. Sekali aja. Sekali aja. 1, 2, 3. E-talks podcastnya. HMP. HMP, Oikos Nomos, Ekonomi, Famos. Yeay. Saya Dimas dan saya pamit. Saya Naila juga pamit. Dadah. See you See you next time. See you next.